Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar para gabut terus dimanapun anda berada, masih bokeh kah dari ini gawe atau ya gawe anjir gawe. Oke, pada video kali ini gua akan membahas sekitaran ya agak-agak nyeleneh sih. Gue kemarin sempat scroll-scroll di Instagram dan nemuin hal yang aneh banget menurut gua. Dan judulnya itu namanya apa sih kemarin judulnya? Pokoknya mah di talak 3 setelah beberapa menit selesai akad nikah tuh gimana caranya tuh seperti itu ya. Gimana itu? Bisa seperti itu ya? Di talak 3 setelah akad, bayangin nama lu ya, gimana itu rasanya? Aduh, parah sih ya. Plus 62 ya udah, langsung saja kita simak videonya ya. Kita cekidot. Oke, ini dia videonya. Oke. Biar lebih enak pakai headset dulu coy, biar lebih keren gitu aja gitu ya. Oke, dan ini dia videonya. Kita cekidot ya. Oke, kita mulai dari sini aja ya. Kita mulai dari sini. Oke, udah mulai. By the way, ini seperti gak ada masalah sih sebenarnya ya. Ini kayak yang nggak ada masalah dan biasa aja gitu kan, kayak mesra banget gitu sih cowoknya. Tapi gak tahu sih kenapa itu ada talak di depan umum, itu malu-maluin sebenarnya sih. Oke, lagi doa dulu dia. Minta atau tidak? Tidak atau minta? Nah, tetap tidak ya. Minta atau tidak? Tidak. Tidak atau minta? Tidak. Maksudnya gimana itu? Ditanya dulu. Mungkin itu ikhlas gak Neng nikah sarang si A? Iya mungkin kayak gitu ya kalau di sini mah, kalau di Sunda mah ya. Oke, dan dia langsung tanda tangan. Oh berarti ini sudah selesai nih akadnya. Mungkin tadi di skip ya. Ini udah selesai nih akadannya ya. Biasanya tanda tangan, biasanya tanda tangan buat apa gitu. Tapi dia pegang mic. Waduh. Anjir ini barbar bener. Dia kayaknya kayak ini tadi videonya di skip juga ya, di skip. Setelah dia nanda tangan tuh, lihat di skip tuh langsung berdiri dan ngomong talak ajati. Aduh gimana langsung talak gitu kan? Langsung aja dikepang gitu sama si kayaknya itu sih walinya sih, kayaknya itu walinya ya. Kayaknya itu walinya. Waduh, ribut. Oke, by the way itu bener ya, bener di depan penghulunya, di depan saksi masih ada dan langsung aja itu ngomong talak aja 3 gitu ya. Talak aja 3 itu gimana sih caranya? Ini ada video yang lainnya aja ya. Ini mungkin ini dari angle yang lainnya, coba kita cekidot dan lihat ya. Oke, biasa berdoa. Oke, kita tambahin lagi, kayaknya masih berdoa tuh. Oke, biasa kalau selesai akad biasanya berdoa dulu gitu kan, berdoa dulu ya. Dan apa yang terjadi ini? Kayaknya biasa aja sih benernya. Biasa aja sih sebenarnya mah, gak ada kayak yang gak ada masalah gitu. Tapi mungkin si cowoknya itu memendam sesuatu gitu kan, punya apa gitu ya. Masih ngobrol-ngobrol tapi gak tahu ngobrol apa ya. Oke, di sini juga ini kapan nikahnya ya? Kayak ini nggak pakai, banyak yang nggak pakai masker saksi-saksinya. Bahkan beleknya sendiri nggak pakai masker. Aduh, cuman si cowok ini aja nih pengantin prianya yang pakai masker, berarti prokesnya ya. Dia ngomong apa ya? Tuh. Oh ya, ini ada angle yang lain. Tapi dia sempat bingung gitu ya, ngobrol assalamualaikum dulu gitu kan, biasa ngomong gitu, ngomong apa gitu gue ngerti, kayaknya ini bahasa NTB. Coba lu tahu gak artinya ini apa? Tapi gue gak ngerti ini dia ngomong apa gitu. Tapi yang penting yang terakhirnya yang kedengaran gitu, talak ajati baru ti gitu. Belum 3, baru ti doang ya, belum 3. Baru talak ti. Tapi itu udah termasuk itu gitu ya, masih dia ngomong talak juga masih termasuk talak, tapi gak sampai 3 dia ngomongnya. Oke, ini ngomong apa ya? Di mana tadi? Oh, dia ada di atas. Nah ini. Tuh. Itu kan talak ajati belum 3, dia belum ngomong 3, lalu di apa nih itu dikepang gitu, diginiin sama kayaknya itu si orang tua si ceweknya ya. Talak ajati baru gitu, tapi sebelum itu dia entah
gua gak tahu gitu kan dia ngomong apa sebelumnya. Yang penting yang gua tahu itu artinya yang terakhir talak ajati belum tiga, itu belum tiga ya. Tapi mungkin udah termasuk talak meskipun seperti itu juga. Tapi itu yang gua heran sih, kenapa itu harus di situ gitu kan. Kalau misalkan dia gak puas, kenapa? Apakah dia punya dendam si cowoknya atau apa gitu kan? Langsung itu penghulunya masih ada, wali masih ada, semuanya saksi masih ada, masih rame, bahkan mungkin undangan di situ udah ada tuh yang mau nyaksiin, dan dia pakai speaker langsung si ceweknya ditalak. Apa itu? Miris juga sih ini plus 62 ya. Aduh, ini bukan gak lucu ya, sebenarnya gak lucu, tapi cuman miris aja gitu kan. Buat apa nikah kalau setelah semenit kemudian apa? Ditalak. Berarti dia status status punya istrinya, status perkawinannya cuman 1 menit, Cok. Gak ngeri gue kelakuan plus 62 ya. By the way, ini sempat sebenarnya gimana ya? Dikatakan miris, iya, entah ada apa gitu kan yang merasuki si cowok sampai-sampai berbuat seperti itu kan. Apakah dia punya dendam terhadap si ceweknya itu seperti apa, dan gak tahu itu perasaan si ceweknya gimana itu kan, dipermaluin apalagi banyak orang tuh disaksiin. Gimana rasanya? Tapi gue sempat baca juga sih dari tempat cari-cari informasi permasalahan ini, dan sempat baca dari Facebook dari akun yang bernama Nuraini DNRF itu katanya benar itu dari Sumba, Nusa Tenggara Barat ya, tepatnya di Kecamatan Empang, desanya Desa Gabit katanya sih, tapi gak tahu sih benarnya dari mana, tapi gua baca itu di situ ya. Katanya sebenarnya itu kronologisnya sebelumnya itu sebenarnya si cowoknya itu mau minta restu kepada orang tuanya, dan orang tuanya sendiri itu gak ngerestuin gitu kan. Sedangkan si ceweknya itu kayak udah duluan tuh, jadi bunting duluan. Entah disogok sama apa gitu ya sampai bunting duluan. Dan sebenarnya si ceweknya juga gak mau gitu nikah sama dia. Nah, si cowoknya juga ya udah kalau gak mau nikah, gua juga gak mau katanya, mungkin kayak gitu kan. Akhirnya terjadilah ditalak gitu setelah 1 menit akad. Aduh, bahaya juga sih itu, kenapa ya? Tapi gak tahu sih sebenarnya kronologisnya seperti apa. Tapi gua baca-baca dari sumbernya ya seperti itu katanya. Bisa lu cek sendiri di Facebooknya Nuraini DNRF, siapa tahu masih ada gitu kan. Tapi katanya seperti itu. Aduh, bahaya kali ya. Tapi ini gua nanggepin aja ya kalau yang permasalahan seperti ini, katanya tadi hamil di luar nikah atau hamil duluan gitu kan. Itu termasuk pada pergaulan bebas kali ya. Tapi gak mungkin juga gitu kan kalau misalnya si ceweknya gak mau sama cowoknya dan si cowoknya juga gak mau gitu kan. Jadi dia agak cinta, kenapa mungkin hal seperti itu. Tuh gue bingung juga tuh di situ kan, bingung juga. Entah mungkin ya aslinya itu kalau di sini mah ada juga yang namanya itu ketempuhan buntut maung gitu kan. Tapi gue gak tahu permasalahan itu, tapi gak tahu lah. Tapi itu cukup lumayan miris juga sih menurut gue. Ngapain gitu mau capek-capek nikah, apalagi itu nikahnya bisa lo lihat sendiri tuh. Bisa lo lihat sendiri, ini banyak banget ini dekorasi, ini dekorasinya cukup lumayan mahal sih menurut gue. Dan ada sound systemnya juga, dan mungkin ada dangdut di situ ya. Aduh, miris banget ya. Tapi ya kita ambil hikmahnya aja. Misalkan lo cewek-cewek atau cowok-cowok yang kan katanya tadi kronologisnya itu hamil di luar nikah atau hamil duluan, ya sepatutnya gitu harus dihindari lah ya. Harus dihindari. Ngapain lu ngapain gitu kan, sampai kebablasan kayak gitu. Aduh, gimana sih, miris banget ya. Plus 62 ya. Sebenarnya sih dalam pergaulan seperti itu bukan hanya di sana saja gitu, bukan hanya di sana saja. Sebenarnya di daerah-daerah gua juga itu sebenarnya ya seperti itulah. Mulai bebas, apalagi sekarang yang namanya COVID-19 udah beberapa tahun, anak-anak ke sekolah malahan mereka tambah bebas gitu kan. Bukannya gimana lah, gak tahu ya. Aduh. Yang penting ya pesan gua aja sih sebagai ya misalkan yang udah punya anak maupun bocah maupun yang kita harus lebih mengawasi kayaknya sih ya. Mengawasi, mendidik lebih baik lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Tapi ya selepasnya ya kita gak bisa ngontrol gitu kan. Terutama sekarang yang namanya ya gak tau lah. Gue mau ngomong apa cuk. Gue lah. Ya udah, dan mungkin video kali ini sekian aja dulu ya. Dan ya sekali lagi gue ucapin mohon maaf banget bila mana kata-kata gue
sedikit membuat kalian gak nyaman gitu kan, gue mohon maaf banget ya. Niatnya gue menghibur aja sih sebenarnya dan nyampein isi hati gue gitu kan. Gila. Ya udah, dan terserah kalian mau subscribe, mau like, mau unlike, terserah kalian. Karapmu ya, gue gak maksa. Tapi sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang lain. Dan apa disebutnya itu, menghargai karya orang lain. Dengan menekan subscribe lu menghargai karya gue ya sebagai YouTuber, oke? Anjir. Jadi tekannya subscribe-nya, oke? Dan mungkin mohon banget sebelumnya, dan semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.